你这懦夫，原来躲在这儿！Hai bosku, selamat datang di channel Media Serdadu. Melanjutkan kisah petualangan dari sang kera. Pada episode kali ini akan mengulas sebuah alur cerita film yang berjudul One and Only yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang Sun Gokong atau Wukong si Raja Kera yang sebenarnya memiliki jiwa yang bertentangan karena jiwa yang lain dari Wukong selalu membuat onar di masa lalu. Maka sebelum ia mengemban tugas mengambil kitab suci ke barat, jiwa yang lain itu telah dikurung di dalam gelang oleh Kaisar Langit. Dan kali ini jiwa pengacau itu bangkit kembali bersama dengan Wukong menjadi satu. Apa yang akan terjadi dengan Wukong, bosku? Selanjutnya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi alangkah baiknya tekan tombol subscribe dulu ya bosku. Terima kasih bosku. Awal film dimulai memperlihatkan Wukong yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dan ternyata apa yang ia alami merupakan sebuah mimpi belaka alias bohong. Dari firasat mimpi buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Kita memiliki mimpi tapi kan ya kadang bohong kadang nyata ya. Oke lah bosku, lanjut. Singkat cerita, bukan Sun Gokong namanya jika ia tak bertengkar dengan gurunya, di mana gurunya itu selalu menyalahkan Wukong karena selalu menghabisi para siluman, walaupun Wukong selalu meyakinkan gurunya jika para siluman itu tidak akan membiarkan mereka hidup. Akan tetapi Biksu Tong justru mengelak dan ia mengatakan jika para siluman itu masih bisa dibawa ke jalan kebenaran. Wukong yang hendak melepaskan amarahnya, akan tetapi ia ketakutan ketika melihat gurunya yang mengepalkan tangan dan khawatir akan membacakan mantra pengendali lingkar kepala yang ia gunakan. Wow, ini lanjut. Di tempat yang lain ada wabah di mana para warga yang ada di sana memiliki tubuh dipenuhi dengan jamur. Terlihat juga ada seorang bersama para pasukannya yang dianggap oleh para warga sebagai dewa orang itu. Orang itu bernama Sensian, di mana pada saat itu ia beserta pasukannya memberikan kue awan pada para warga yang dipercaya jika kue awan yang diberikan oleh Sensian merupakan obat penawar dari wabah yang terjadi pada warga yang terjangkit tersebut. Warga rela mengantri dan berebut untuk mendapatkan penawar tersebut hingga tak lama kemudian seorang datang dan menyerang Sensian. Diketahui dia merupakan seorang dewa penjaga dunia roh. Mendatangi Sensian karena sebelumnya ia telah mencuri sebuah artefak surgawi dari kayangan. Singkat cerita ini Sensian pernah mencuri artefak di langit kayangan ya. Aduh bosku. Dewa itu juga mengatakan jika wabah yang terjadi sebenarnya merupakan ulah dari Sensian. Apapun yang telah diberikannya seharusnya tidak dimakan karena hal itu akan membuat wabah semakin menyebar. Walaupun demikian, para warga tidak ada satupun yang mempercayainya
dan justru lebih percaya pada Sensian dan benar saja. Seketika para warga itu memakan kue awan pemberiannya. Semua orang yang ada semakin kacau balau. Dewa penjaga roh dan Sensian kemudian bertarung, dan Sensian kemudian mengeluarkan sebuah cincin untuk melawan dewa roh itu. Dan dengan kekuatan cincin itu ia mampu menyedot semua kekuatan yang dewa roh miliki. Seketika dewa roh kehilangan kekuatan dan melarikan diri. Wow, kabur bos. Salah satu pasukan mendatangi Sensian dan bilang kalau kue awan sudah habis ludes. Akan tetapi Sensian seakan-akan tak mempedulikan mereka sedikitpun yang mereka katakan. Sementara itu di tempat yang lain, rombongan Wukong yang sedang beristirahat berjumpa dengan para warga yang dikejar-kejar oleh beberapa siluman. Wukong berusaha melindungi para warga itu, dan kali ini ia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak dengan cara kekerasan. Walaupun Wukong dihajar oleh para siluman tersebut dan bersikap lembut terhadap mereka, namun demikian para siluman itu akhirnya terkapar karena ulahnya sendiri. Wow, blow on nih siluman ya. Dan seperti biasa sang guru Biksu Tong mau memarahi Wukong, bukan karena telah membuat para siluman itu terkapar. Wukong yang kesal karena kesekian kalinya dituduh oleh Biksu Tong tak bisa berbuat apa-apa, hingga tak lama kemudian seorang wanita datang dan memberitahu jika para warga itu telah mencuri kue awan miliknya yang dipercayai menyembuhkan wabah yang selama ini mereka derita. Wanita itu kemudian menjelaskan jika kue awan itu merupakan sebuah percobaan dan tidak seharusnya dimakan. Wow, blow on nih orang. Walaupun demikian, para warga tak mempedulikannya dan segera memakan kue awan tersebut. Namun tak berselang lama setelah mereka memakannya, sesuatu yang tak diduga akhirnya kembali terjadi, di mana dengan sekejap mereka itu berubah menjadi zombie. Wow, menakutkan bosku. Para zombie-zombie itu kemudian menyerang guru Tong. Dengan pedenya Biksu Tong membacakan mantra untuk mereka, namun tidak ada manfaatnya, tidak ada efeknya juga ya bosku ya. Ternyata Sioki yang dapat mengontrol mereka berhasil membuat warga itu kembali sadar. Dan Biksu Tong berterima kasih pada Sioki karena ia dapat menyelesaikan masalah itu dengan cara kekerasan, berbeda dengan Sun Wukong yang selalu liar dalam menyelesaikan masalah. Mendengar nama Sun Wukong, Sioki pun kaget. Hah? Dan ia memberitahu jika ia sebenarnya merupakan penggemar Sun Wukong yang sang raja kera, dan selama ia ini bercita-cita untuk bertemu langsung dengan dirinya, kemudian meminta untuk mendatangani sebuah buku yang selama ini ia simpan, dan buku itu menceritakan tentang perjalanan kehidupan Wukong. Wow, ngefans banget nih orang ya bos ya. Akan tetapi Biksu Tong melarangnya karena jika semua melakukan itu berarti sama saja membanggakan semua kesalahannya di masa lalu yang tak lain yang selalu mengacaukan istana langit. Wow, Biksu Tong ini seenaknya sendiri ya melarang orang ya. Sioki menemui kakak untuk menanyakan apa sebenarnya isi dari kue awan, karena ketika para warga memakannya dalam sekejap, mereka semua berubah menjadi zombie yang menakutkan. Sensian kemudian memberitahu jika kue awan itu merupakan sebuah penawar
untuk wabah warga. Namun penawar itu memiliki efek samping yang sangat mengerikan. Walaupun demikian ia tak dapat memberitahu para warga karena mereka selalu berebut untuk mendapatkan kue tersebut. Sioki hanya menganggukkan kepala mendengar penjelasan dari Sensian kakaknya. Dari sini akhirnya terungkap kalau kue awan yang diberikan kepada warga tak lain hanya untuk mengambil jiwa mereka, dan jiwa-jiwa itu diberikan pada Sioki untuk memberikan kehidupan yang lebih panjang dan yang pasti tanpa sepengetahuan Sioki. Ini semua dilakukan hanya karena Sioki sudah tewas pernah melindungi kakaknya Sensian dari guntur di masa lalu. Untuk membalas budi maka ia melakukan hal seperti ini. Oh, seperti itu ya bosku. Dan kali ini ia akan segera memburu jiwa Biksu Tong untuk ia berikan pada Sioki. Sementara itu rombongan Biksu Tong kini tiba di desa. Para warga memberikan hormat atas kedatangan mereka. Warga kemudian meminta Biksu Tong untuk dapat membantu menyembuhkan kepala desa yang saat ini terjangkit wabah mematikan. Dari arah yang lain, Wukong mengetahui jika para warga yang ada telah dipengaruhi oleh hawa siluman yang sangat pekat. Wukong mencoba meyakinkan gurunya dan seperti biasa guru tidak mau mendengarkan ucapan Wukong, dan untuk sekian kalinya juga ia memarahi Wukong. Setelah itu Biksu Tong pun bersedia untuk membantu menyembuhkan penyakit yang dialami kepala desa tersebut. Sedangkan para murid-muridnya akan menunggu di tempat yang lain. Singkat cerita, akhirnya Biksu Tong pun bertemu dengan kepala desa. Melihat kepala desa yang seperti orang gila. Gila bos. Guru Tong membuat kertas. Kertas itu dibuang semua sama Biksu Tong yang berisi mantra-mantra yang ada di tempat itu. Dan secara tidak sengaja ternyata kertas mantra itu membuat segel yang selama ini telah mengurungnya. Kepala desa langsung menyerang Biksu Tong. Satu warga yang telah mengantarkan Biksu Tong sebelumnya kemudian berlari dan memanggil para warga yang lain. Sontak hal itu membuat para warga berdatangan dan menyerang mereka berdua. Hanya dengan menggunakan tongkat sakti Sun Wukong dapat melumpuhkan mereka semua. Akan tetapi setelah itu apa yang terjadi? Guru Tong malah kembali membacakan mantra pengendali lingkar emas milik Wukong. Wah, bangsat ini gurunya, nggak tahu terima kasih. Salah satu warga yang masih bisa bangkit langsung menyerang Biksu Tong. Namun Wukong akhirnya disuruh pergi dari hadapan gurunya itu. Namun tak berselang lama dari kepergian Wukong, para warga yang sudah mati itu kembali bangkit. Wow, jadi zombie ini bos. Diikuti dengan datangnya Sensian yang kemudian menangkap Guru Tong, sedangkan Pat Kai berhasil melarikan diri. Sementara itu di tempat orang yang lain, Sioki membuka ruang rahasia yang terdapat gelang jiwa yang sebelumnya diambil dari kayangan. Di dalam jiwa itu ternyata hidup sebuah jiwa Wukong yang lain. Jiwa itu meminta Sioki agar menyatukan lagi dengan kekuatan yang sepenuhnya ke badan Wukong. Dijelaskan jika dulunya jiwa Sun Wukong yang dikurung di dalam cincin ini merupakan jiwa jahat sebelum Sun Wukong ditugaskan mengambil kitab suci. Sioki mendatangi Wukong yang pada saat itu menyadari dan menyendiri di sebuah bukit. Sioki menanyakan apa yang sudah terjadi Wukong. Wukong kemudian menceritakan jika mulai saat ini berpisah dengan gurunya, ia juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap gurunya.
Karena selama ini meskipun ia terus melindunginya, Sun Wokong hanya mendapatkan amarah dari Biksu Tong, dan saat ini ia sedang memikirkan bagaimana caranya membuka lingkar emas yang dipakai di kepalanya itu. Sioki kemudian menawarkan diri untuk membantu membukakan lingkar emas itu, kemudian mengeluarkan cincin milik kakaknya Sensian dilempar ke atas. Namun apa yang terjadi, bosku? Justru kekuatan Sioki membuat kehilangan tongkat sakti punya Wukong hilang. Tak lama kemudian Pat Kai menyusul untuk memberitahu jika saat ini guru telah ditangkap oleh kakaknya Oki, yaitu Sensian. Sioki mendengar kalau kakaknya berbuat seperti itu tidak percaya karena Sensian kakaknya yang begitu baik padanya. Maka dari itu, untuk membuktikan omongan Pat Kai, mereka bertiga berangkat menuju tempat kakaknya Sensian. Cincin milik Sioki memberitahukan untuk segera bersatu dengan Wukong agar kekuatan yang sesungguhnya bisa dibangkitkan dan bergabung sama jiwa Wukong. Awalnya Sun Wokong tak percaya begitu saja, sampai pada suatu ketika jiwa itu mengatakan hal sensitif tentang Wukong, dan pada akhirnya Sun Wokong mempercayainya. Cincin gelang itu memberitahukan jika satu-satunya cara untuk menyatukan mereka kembali hanya dengan menghancurkan butir-butir manik-manik di ini, dan butir manik itu akan hancur dengan sendirinya jika memiliki amarah yang sangat besar. Mendengar ucapan itu, Pat Kai kemudian berniat membantu dengan mengatainya yang buruk-buruk, tetapi manik-manik itu tak kunjung pecah. Kemudian meminta Sioki untuk melakukannya, dan benar saja, tak perlu menunggu lama satu manik pecah. Namun untuk memecahkan semua manik itu, untuk pergi ke gunung, harus pergi ke Gunung Elang mencari kapak surgawi yang sebelumnya digunakan untuk menyelamatkan sang ibu. Maka dari itu bergegaslah mereka bertiga pergi ke gunung tersebut. Secara tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang saat ini menjadi bandit, yang ternyata orang itu merupakan dewa roh yang kekuatannya telah diserap oleh Sensian. Mereka pun bergabung karena memiliki misi yang sama. Sementara itu Sensian yang mengetahui kepergian mereka berencana untuk menyusul dan memusnahkan mereka. Wukong tiba di danau dan secara tidak sengaja memakan daun yang ia kunyah. Itu merupakan daun yang dapat merubah seseorang menjadi seorang wanita. Wow, ajaib bos. Singkat ceritanya, siapa sangka para pasukan Sensian sudah tiba di tempat peristirahatan Wukong dan membabi buta melawan Wukong, terkecuali Sioki juga menjadi sasaran. Tetapi tanpa kekuatan Sun Wokong bukanlah apa-apa. Namun siapa sangka sesuatu yang telah tidak terduga terjadi, di mana salah satu manik pecah dan membuat Sun Wokong seketika berubah menjadi beringas. Tidak hanya itu, ia bahkan kehilangan setengah dari ingatannya. Semua orang berlari dan hanya menyisakan Sioki seorang. Datang seorang perempuan yang membantunya dan segera mengembalikan ingatan Sun Wokong, yang diketahui jika sebelumnya mereka telah saling kenal. Kemudian menanyakan keberadaan Sensian pada Sioki, menjelaskan jika tujuan mereka mencari kakaknya karena saat ini menculik Biksu Tong. Sementara itu saat
ini Wukong telah kehilangan kekuatannya dan satu-satunya cara mengembalikan kekuatannya itu hanya dengan memotong gelang jiwa milik Sun Wukong. Kemudian memberitahu mereka berdua jika sebenarnya ada jalan pintas untuk membebaskan Biksu Tong dari penjara. Mereka harus pergi ke sungai Sensu dengan membawa lentera teratai dan segera memadamkan api keinginan Shenxian, dan jika itu berhasil mereka tidak harus bertarung dan masalah bisa diselesaikan tanpa adanya kekerasan. Tak lama kemudian mengambil lentera itu, Sioki menyadarkan kakaknya untuk segera menghentikan semua kekacauan yang telah ia perbuat. Akan tetapi hal itu sia-sia saja dan akhirnya mereka melarikan diri dan pergi. Singkat cerita, pertarungan antara guru dan murid pun tak dapat dihindarkan dan ternyata merupakan murid dari Sun Wukong di masa lalu. Tak lama kemudian datang dan membuat ketiganya tak berdaya dengan menggunakan cincin langitnya. Maka dari itu akhirnya Sun Wukong memiliki untuk menyerah tunduk di bawah pimpinan Shenxian. Sementara itu Patkai dimasukkan ke penjara bersama Guru Tong dan juga Hu Jing. Jika kalian bertanya, mengapa Wukong berniat berkhianat? Dan di sini dijelaskan, sebenarnya Sun Wukong melakukan ini semua hanya berpura-pura saja dan ia merencanakan sesuatu yang lain untuk segera membebaskan mereka semua. Sementara itu Sioki yang baru sadar dari pingsannya keluar untuk mencari udara segar. Kali ini di mana Sioki sudah tak mengingat lagi Sun Wukong dan diketahui jika pada saat dia tak sadarkan diri, Shenxian telah menghilangkan memori ingatan tentang Wukong. Namun Wukong berusaha untuk menyadarkan Sioki untuk kembali mengingat dirinya dan membuka buku tentang Sun Wukong yang selama ini ia simpan dan tanda tangan yang diberikan oleh Sun Wukong kepada Sioki. Sioki pun mulai percaya jika orang yang ada di hadapannya merupakan Sun Wukong yang sebenarnya. Shenxian yang mengetahui hal itu mengatakan jika Wukong sang raja kera kini telah tiada dan yang ada di hadapannya itu merupakan siluman yang lain. Sioki tidak percaya itu sehingga Shenxian berusaha untuk merampas buku dan memintanya untuk tidak lagi mengingat tentang Wukong. Sementara itu Wukong dipenjara dan dikumpulkan bersama para teman-temannya. Sioki yang juga mulai curiga dengan kakaknya mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan secara tidak sengaja ia menyaksikan sang kakak yang sedang memerintahkan para siluman untuk segera memasak Guru Tong. Sioki mendengar hal itu langsung pergi ke penjara dan melepaskan mereka semua. Sioki memberikan gelang jiwa dan lentera teratai untuk pergi ke sungai Sensu dan memadamkan api milik Shenxian. Shenxian mengetahui rencana mereka dan Shenxian langsung menyerang. Alhasil serangannya yang dilakukan mengakibatkan Sun Wukong terkapar ke dalam sungai Sensu. Sioki kemudian menyusul. Setibanya di sana Sun Wukong bertemu lagi dengan wanita siluman penjaga sungai tersebut. Ternyata wanita siluman ini yang pernah memperlihatkan sebuah penyerangan pada Wukong di awal film. Ia hadir di mimpi agar Sun Wukong bisa mengetahui masalah yang akan mereka hadapi yang akan datang. Diketahui jika sebenarnya Shenxian merupakan penjaga sungai Sensu yang sebelumnya, namun ia berkhianat pada istana langit.
Singkat cerita, wanita itu kemudian memberitahu supaya api keinginan dipadamkan, akan tetapi secara tiba-tiba Shenxian datang dan menghajar habis-habisan dengan kekuatan yang dimilikinya. Untuk melindungi Wukong, Xiaoqi juga mengambil kembali lentera dan mengarahkannya tepat ke api Shenxian. Ketika itu pula tubuh menjadi lemah, namun dengan sedikit kekuatan yang masih ia miliki, Shenxian membuang lentera teratai itu ke dalam sungai. Xiaoqi berusaha kembali untuk meraih lentera. Tidak disangka di dalam sungai itu terdapat awan hitam yang sangat mengerikan. Xiaoqi tak berdaya. Wukong datang bermaksud untuk menolongnya, namun karena kekuatan Sun Wukong yang sangat itu telah hilang, ia juga harus menerima kenyataan jika ia tidak bisa berbuat apa-apa dan justru terhisap oleh awan hitam itu. Akan tetapi tiba-tiba manik-manik terakhir akhirnya pecah dan kedua jiwa Wukong bisa bersatu satu sama yang lain, dan Wukong berubah wujud menjadi Raja Kera setara dengan kekuatan langit. Ia juga berhasil menghancurkan lingkar emas pengikat antara ia dengan gurunya. Dengan sekali pukulan tongkat sakti, Wukong membuat Shenxian tak berdaya dan mati seketika. Xiaoqi merasa ditipu, kemudian tak menusuk Wukong dari belakang. Serangan itu justru membuat Xiaoqi pun terpental. Tak lama kemudian secara tiba-tiba dua jiwa yang berbeda, jiwa yang lain dari Wukong ini mulai sadar akan mana dari perjalanan mengambil kitab suci menuju barat, di mana tujuannya tak lain untuk mengendalikan rasa takut dan keinginannya yang sangat kuat kembali bertarung, dan alhasil pertarungan kedua jiwa ini dimenangkan oleh jiwa baik Wukong, dan kali ini ia sudah bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Wukong berusaha untuk segera menolong Xiaoqi, akan tetapi karena semuanya sudah terlambat, Xiaoqi pun tewas seketika. Dengan tewasnya Xiaoqi berakhir pula dari alur cerita film The Monkey King ini. Di film terakhir memperlihatkan di mana Wukong dan yang lain akan melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke barat mengambil kitab suci, dan sebelum pergi mereka memberikan obat herbal penawar wabah. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini yaitu setiap orang memiliki dua jiwa yang saling berhubungan, namun mau dibawa kemana jiwa itu tergantung kita.